Qur'ana athimu. Nah, orang yang tidak membaguskan, maksudnya yusahih, orang yang tidak mau memperbaiki bacaan Qur'annya itu adalah berdosa. Kenapa berdosa? Ada alasannya, li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan tajwid. Nah, li'annahu, karena sesungguhnya bihi, Al-Qur'an itu al-ilahu anzala, Allah turunkan dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian juga Al-Qur'an itu pindah ke kita, sampai ke kita dengan tajwid tadi. Nah, berarti ini dalil tentang wajibnya kita belajar tajwid. Akan tetapi kalau memang kita hubungkan dengan lahjah, Pak, mungkin lahjah Padang kan beda, lahjah Lombok beda, Jawa beda, itu sudah termasuk ma'dzur. Nah, gitu. Kembali kepada memang udah lidahnya seperti itu tadi ma'zurkan. Maksudnya dimaafkan, maafu, asalkan dengan syarat tadi mencoba belajar. Tapi kalau tidak pernah belajar, kemudian ya memang lahjah saya kayak begini tapi belum pernah belajar, tetap dia berdosa, Pak. Karena kewajiban mempelajari tajwid itu karena memang itu adalah datangnya dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Syukran. Afwan. Yang tadi juga yang disampaikan Ustaz Musyawir itu adalah apa namanya Al-Jazari, cuman yang disingkat-singkat sama beliau, dicomot-comot. Tidak semuanya dicomot-comot. Terus kadang-kadang kalau beliau memerlukan syairnya baru beliau sampaikan. Yang itu tadi bab makharijul huruf ya. Makharijul huruf. Iya, makharijul huruf. Nah, ini makharijul huruf ni 17. 17 artinya 17. Alladzi yakhtaruhu man ikhtadar. Ini kan lil jawab, aqsal hal, aqsal lisan. Paham ya Mujahid? Paham leh? Oh. Jadi kalau nada antem itu cakep leh. Cuman sifatnya yang masih kurang leh. Pernah belajar sifat huruf? Lupa. Oh, sifat huruf coba naikin ahi ke bawah. Bawah. Ke bawah. Terus. Ini akhir. Sifatul huruf. Sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatun madad. Oh, jahar. Nah, ini pernah belajar ini? Antum Jahid? Ini kenal, yang kurang, tapi isinya lupa, Pak De. Ini yang kurang ini. Antum qiraahnya yang kurang adalah ini. Tapi kalau lagu mantap. Woi, berdendang deh. Bisa goyang-goyang jempolnya ya. Bawa angan-angan ikut qiraahmu. Nah, kan tapi bahwa apa namanya? Yang namanya dendangan itu kalau tidak sesuai dengan makharijul huruf dan sifat huruf, bagi orang yang paham itu juga merusak jadinya. Justru dia lebih tidak tenang mendengarnya bagi orang yang paham. Tapi kalau bagi orang yang tidak paham, larut dalam ini gitu. Nah, cuman antum tinggal ini aja, sudah bagus, suaranya juga sudah bagus. Kan waktu itu kan saya imam tuh di masjid pas subuh. Masa pada nangis? Hah? Pada nangis. Oh iya, pas makanya saya surat nangis, ayat kursi kalau nggak salah. Nah, mungkin ditanya sama yang nangis itu ahli tajwid apa ahli tahsin yang nangis gitu. Orang awam. Orang awam. Nah, kalau ahli tajwid yang nangis mungkin tajwidnya dipertanyakan. Nah, ini di situ. Lebih bagus. Jadi ini jangan sampai kita membaca Al-Quran kemudian menyebabkan orang untuk lalai terhadap maknanya, itu juga nggak boleh. Dalam arti membacakan seseorang kepada Al-Quran, kemudian dendangan kita itu dia itu jadi menghayal, kemudian lupa akan makna Al-Quran. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, gitu. Akan tetapi kalau seandainya orang bisa menangis karena memang dia mengingat apa yang terkandung dalam ayat tersebut, luar biasa, mumtaz. Mumtaz jiddan.
Akan tapi kalau dia menangis karena memang dengan sebuah lagu, apalagi ada enggak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, di ayun-ayun. Nah, akhirnya Namanya apa tuh? bukan i'timad tafsir, akan tapi i'timad dengan lagu. Seperti itulah. Ustaz Musyawir kemarin kan juga bilang, ya hampir persis sama antum sih, cuman agak lekit. Bilangnya apa? Ketika ahli qiraah yang mendengar yang lebay begitu, Ustaz Musyawir bilangnya apa? Jadi geli gitu katanya. Beliau bilang gitu. Kalau misalkan dengan yang ahli qiraah gitu. Kemarin ada kayaknya itu di itu video kita yang nanti insyaallah Ana share-kan linknya. Bisa di-download. Udah bagus-bagus dikatain geli lah. Enggak, bukan menuju ke antum. Bukan menuju ke antum, tapi lebih tepatnya ke umum. Iya. Jadi apabila ada seorang yang berlebihan melakukan suatu bacaan gitu, dan itu tanpa memenuhi syarat-syarat sama hak-hak makharijul hurufnya. Nah, itu begitu pendapat beliau ya, pendapat beliau. Jadi ya, coba ini diturunin ke tadi bab tajwid. Ke atas. Ini. Terus ke bawah. Nah, barometernya ini sini, yang nomor 232. Naikin dikit Naikin dikit aja. Mana dia tadi? 32, 3 yang 36 lagi, 36. Kok 36? Atasnya 36. Sekali lagi. 26. Oh, 26. Nah, bukan. Ke bawah lagi. Oh, 32. Nah, ini 32. Alhamdulillah. Nah, ini 32 ini Jawa. Ini 32 ini sebagai barometer kita baca Al-Qur'an ini. Yang 32 ini. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Nah, ini sebagai barometer bagi orang yang paham ini, dia tidak mudah terhanyut dalam lagu. Bagi yang paham ini tidak mudah terhanyut dalam lagu apapun juga, mau gaya apapun, mau musyari, mau sesedih-sedih apapun, dia tidak, kalau sudah paham bait ini dia tidak terbawa. Kenapa? Karena dia punya barometer standar. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Mukammalan bermakna sempurnakanlah qiraahmu kamil. Min ghairi ma takallufi, menyempurnakan bacaan dengan tanpa takalluf. Dengan tanpa takalluf itu membebani diri. Nah, kalau misalnya kan aturannya kalau kita baca dengan mendayu-dayu tapi kita itu terbebani diri, berarti itu tidak benar qiraahnya. Sekalipun orang gitu kan, tapi merasa dirinya terbebani, berarti itu tidak benar. Seperti itu. Kemudian bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Al-Qur'an itu dibaca dengan lutuf, lembut. Nah, lembut dengan bacaan yang lembut bila ta'assub dengan berlebih-lebihan. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kan berlebihan itu adalah seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berlebih-lebihan. Gitu. Itu ta'assub namanya, berlebih-lebihan. Bil lutf memang harus halus, diperintah untuk harus berlembut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekedar saja. Itu bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Nah, jadi antum kalau membaca Al-Qur'an, pahami ini. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Kembali ke antum sendiri kalau baca. Kalau merasa terbebani dengan thariqah antum itu berarti ada kesalahan. Nah, kemudian kalau antum merasa berlebihan dalam berlagu, nah berarti itu bukan qari'ah yang bagus. Nah, jadi
barometer orang ahli qiraah mendengarkan bacaan seseorang itu ini. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Selalu itu yang dipegang. Nah, berarti kalau misalnya ada yang takalluf dalam membaca, ada yang takalluf kemudian menangis seperti yang antum sampaikan tadi Mujahid. Berarti dia nggak paham ayat ini, nggak paham syair ini. Ya, seperti itu. Makanya kalau orang ahli qiraah itu adalah susah nangisnya memang. Tertentu aja dia nangis. Karena memang dia udah paham. Nah, jadi Mujahid, antum sudah bagus lagunya, kemudian suaranya sudah bagus. Cuman coba pahami ayat ini. Nanti cari di terjemahnya apa artinya yang 32 ini. Itu Ini- sebagai batasan. Ini hadis apa ini? Ini kitab Ini rujukan. Ini Kitab rujukan. Oh, syair, kitab matan ya. syair pendapat seorang ulama, Heeh. pendapat seorang ulama yang merujuk kepada dalil. Oh. Bagus nih, Pak De. Ada linknya gak, Pak De? Ana share di grup. Ya, tuh. Oke. Ana share di grup. nanti Mujahid itu pahami yang syair yang tadi itu, supaya nanti kembali ke antum. Misalnya kan jangan sampai berlebihan, jangan sampai membebani diri dalam membaca. Nah, gitu. Kalau misalnya hadir dua-duanya, insya Allah qiraah antum sekalipun tidak diada-adakan menjadi bagus. Pertama, Mujahid jangan sampai terbebani dengan qiraahnya, memaksakan napasnya, kemudian supaya bagus, terus memaksakan mengerahkan tenaga yang banyak, jangan. Nah, kemudian bila ta'assufi dan jangan berlebih-lebihan. Nah, seperti itu. Coba nanti antum sebagai iseng-iseng cari syair yang tadi, kemudian baca terjemahnya dan ini. Nah, mungkin semuanya sudah paham ini. Pak Helman, how are you? Fine. Gimana? Kapan kita ngobrol-ngobrol ngopi? Boleh, kapan? Ayo kita ngopi. Kan boleh datang. Saya kepengen ini loh, pengen ke Almanar, mau tahu perpustakaannya di mana itu, Pak. Pengen ke sana. Pak De udah Antum pernah ke sana main-main ke belum? sini. Sini. Hah? Main ke lembaga. Oh, insya Allah. Lembaga sini. Tapi hari ini saya mau ke Padang ini. Hah? Hari ini, pagi ini jam 4. Ntar. Jadi saya Bapak mau ke Padang? ya, jadi belajaran dari Padang aja ntar. Kenapa, Pak? Ada pekerjaan dikit sana. Oh, pulang kampung. Ya kampung kan Bukit Tinggi, Padang doang, sampai Padang aja. Oh, gitu. Jadi kuliahnya saya Oh, di situ di kantor apa ada Pak? Ada kantor di sana? enggak, ada rumah. Di Oh, rumah. di kantor udah enggak ada, udah semua. Nanti sekalian aja Pak, sekalian kalau gitu kita ketemu ngopi sama oleh-oleh Padang deh. Boleh aja kan. Ya kan? Ya. Ya kan, kopi campur oleh-oleh Padang. Nasi Padang, Ketemu di Almanar aja dulu lah. Ketemu di Almanar dulu di masjid. Kan kalau di situ kan pakai masker, protokol nggak apa-apa insya Allah lah. Iya. Karena kemarin kan yang Ustadz itu bilang kan kalau informal kan boleh aja. Boleh. Ya di bawah kan orang salat kumpul itu. Kenapa? Di bawah di masjid orang kan tetap salat. Iya. Di bawah. Ya kalau gitu Akhi mungkin sampai di sini kita. Setelah sini. Nggih. Antum belajar Jazari sampai kelar, Ustaz? Oh, saya itu alhamdulillah sampai kebetulan kan seperti ada yang sampaikan tadi bahwa kebetulan memang ini adalah hikmah, ini adalah nikmat yang luar biasa bagi ana. Ceritanya dulu kan saya ngejar-ngejar Al-Jazari itu sampai Keranggan sana, tapi ternyata tidak seperti yang diinginkan gitu kan. Ternyata yang ngajar nggak paham juga gitu. Nah tiba-tiba kan Pak, Akhi ada Syekh dari Aljazair. Belum nikah memang, tapi kan karena dia mau menyelesaikan doktor S3-nya dalam bidang tafsir di UNJ. Maksudnya namanya dokter siapa? Cuma Syekh Anwar Saddas. Di UNJ jurusan apa?
dia nggak kuliah di UNJ Pak, cuman beliau itu cuma numpang karena kan memang beasiswa ke luar negeri. Oh, Nulis itu harus di luar negeri. oh. Nah, nulisnya apa namanya Pak kalau karya terakhir doktor itu apa namanya? Disertasi. Disertasi ya. Hmm. Nah, jadi beliau kan nulisnya disertasi supaya mendapatkan beasiswa harus di luar negeri. Nah, jadi beliau pilih Indonesia. Oh, Kebetulan di sini, gurunya juga di UNJ, Bang Setani. Namanya Fatur dia Rahman. Fatur Rahman namanya. numpang kuliah aja. Kenapa? Fatur Rahman namanya. Siapa? Fatur Rahman, Gurana. Jadi Ya. di UNJ juga, mungkin kenal beliau gitu. Oh, Fatur Rahman. Beliau di Dr. Andi. Dr. Andi namanya. Fatur Rahman jurusan mana? Fatur Rahman jurusan syariah, Pak. Di UNJ mana ada syariah? Apa namanya? Disertasinya mengenai itu sih. Bukan. UIJ apa UNJ? UNJ, Pak. UNJ, Pak, UNJ. UNJ Rawamangun. Bukan. UNJ yang ujung itu mana? UIJ. Yang dekat-dekat Muhammadiyah itu loh. Oh, Muhammadiyah Ciputat. Iya. Oh, UMJ. Iya. Itu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya, tapi yang dekat sana. Dekat sana. Ada, syariahnya ada. Di sana. Kalau yang ini, kalau saya ini cuma numpang saja dia. Dia nggak kuliah, cuma numpang supaya dalam arti dia harus menulis disertasinya itu di luar negeri. Akhirnya dia minta numpang di UNJ di Fakultas Sosiologi gitu. Nah, akhirnya dia kan cari tempat kos gitu kan, ketemulah kita di sini ceritanya. Akhirnya kan saya bawa ke sini ke kantor ini. Kemudian setelah tahu beliau ahli qiraah Al-Jazari. Akhirnya kan 2 kali mulazamah, jadi alhamdulillah mulazamah bahasa Arab sama mulazamah Al-Jazari. Masyaallah. Jadi alhamdulillah kami juga sudah sampai baca syarahnya, Daqaiqul Muhkamah namanya, syarah Al-Jazari. Nah, itu kemarin kitabnya saya cari-cari kemana-mana itu nggak ada kitabnya, sudah jarang sekali. Kitab apa? Kitab Daqaiqul Muhkamah. Kalau di lembaga antum ada Daqaiqul Muhkamah boleh? Apa? Kitab apa? Kitab klasik Daqaiqul Muhkamah. Kitab Syarah Al-Jazari Daqaiqul Muhkamah. Oh, enggak ada. Enggak ada. Paling kita PDF-nya aja sih. Kemarin anak itu sama iya, makanya PDF kemarin terus di print kemarin itu, tapi nggak jelas, klasik banget, udah lama. Ya, kalau yang ini tadi saya mesen ada kebutuhan. Kalau yang ini tadi? Kalau yang ini tadi gimana udah? Matannya itu, syarahnya. Itu matan yang tadi. Sekarang saya pikir Pak Wasni kenapa nggak ngambil doktor di sekolah di Mesir atau di apa? Atau di Saudi? Mungkin kembali ke qadarullah kali Pak ya. Kenapa? Karena apa ya? Sebenarnya sih nanti deh kalau anak ketemu sama bapak kita cerita banget deh. Sekarang kan peluangnya banyak itu. Di Arab Saudi, iya, Pak. Kuwait, di Abu Dhabi, banyak sekali biayanya. Sebenarnya riwayat pendidikan anak itu kan Pak enggak struktural Pak saya. Enggak ada masalah itu sih. Di situ enggak ada masalah. Jadi mungkin ya Pak, itu bisa diambil karena memang kan ada tes segala macam Pak. Kemudian saya juga keadaannya di sini memang bukan hanya untuk belajar hadir di Jakarta ini Pak, kan gitu. Kayak saya di Jakarta bukan hanya untuk belajar gitu kan, karena memang ada yang harus dinafkahi Pak gitu kan. Karena saya juga sebagai anak paling besar di
Iya, anak paling besar di kampung, terus ya orang tua sama adik-adik semua kan bergantung ke anak. Jadi Nggak itulah masalah anunya. itu. Gede uangnya dapat dari itu. Besar. Iya, Wah, Pak. Tapi kan lewat semua itu apalagi di satu Kuwait, sisi, itu apalagi. Kuwait, Arab Saudi, di Abu Dhabi. Kalau di Mesir memang agak susah. Yang negara Arab yang lain itu, wah itu datang kedutaannya aja udah beres itu. mungkin ahlinya Pak Helman juga di ngelobi mungkin ya. Kalau seandainya dulu Bapak udah kenal saya, mungkin tak minta bantu ngelobi. Sebetulnya nggak perlu lobby juga.